asinkronus, serius. Maulah, masa enggak? Jangan ada ingetin kuis dong. Lu semua ini aku ininya. Kayaknya kalau Ibu aja udah Emang tapi kalian ingat deh. kita jawab. Enggak kan? Enggak kan? Agak bang. Apanya Kati? Emang kalau kuis kalian bisa jawab. Bisa lah. Kalau lisan Kalau bisa. Kalau lisan ya bisa. Siapa yang bilang kuisnya lisan aja? Coba tanyain kuisnya itu lisan apa enggak sih? Itu kalau mau Anda aja sih. Jangan nanya sekarang dong. nggak usah tanya. Aku aja Biar baru tahu ibunya kuis lupa. kemarin tahu ada kuis Ibunya bio. typing. Ibunya typing. Jumat sore kayaknya. Ding, Mungkin. ding, ding. Alah, Menunggu. cuman nggak pada UKM dah. Iya UKM. Woi, UKM catur. Malam Jadi blok cuma- ada. Tidak Kita bisa malam jawab. anjing. Enggak, so. Jawab apa gue? Sama aja, Cuk. UKM Nggak robotik bisa, kalau nggak ada nggak info bisa sama UKM. sekali. Malam bisa nggak sih Jumat malam tuh? Jumat malam UKM semua. Anak nggak bisa. Oh nggak iya. bisa. Bukan. Jumat malam Benar. jatuh. Maaf. Penalaran. Ya gini ada yang bisa ada yang enggak Bu, jadwalnya bertabrakan semua. Kalau ada yang bisa ada yang enggak gitu. Jawab Dil, ketik. Lu kan Jawab ada di dong. kan Dil. Dil. Jawab Dil. Kathleen Anjir. bisa-bisanya loh. Ayo semangat jawabnya guys. Ayo Pen, jawab Pen. Aku bukan biologi C. Itu ada Haikal tuh, ngetik Haikal. Semangat Kal. Dila Aku hanya nih, bagian share nyuruh-nyuruh screen. ya. Iya dong Mar. Gimana? Maaf. Jadi Tidak bisa dari pagi. tidak bisa dari pagi nggak sore. Bilang nggak bisa Bu, sibuk gitu. Ada yang banyak yang nggak Pelajaran bisa, Bu. kita bukan pelajaran ibu. Bilang aja kita kimia bukan bio. Lah, Tuh, nanti ya. semester 3, nanti Ngawur. semester itu ngambil biokimia. Emang kimia apa, Amar? Kathleen ini nggak bisa diam ya. Enggak sih Cun. Enggak paham Cun. Kayak sengaja tuh Ada, Kathleen Cuk. tuh. Ada yang bisa, ada yang tidak. Mantap. Terima Aldi kasih mana sih Haikal Aldi? mewakilkan. Aldi aku kasih lope deh Aldi. Mana Aldi? Aku Diam dulu dia. mau join Diam grup dulu, biologi C dong. Bu, itu jadwal pada. Pak Rudi jahat. Pak Rudi siapa? Hah? Tinuel, Pak Rudi siapa nih? Kai itu Kathleen jawab dulu Kai. Sayang banget gue malu. Cie. Iya. Cie. Apa sih? Apa saja. Kasihan Kathleen, tar dulu deh. Mau dihapus Kathleen-nya ini lagi. Apa? Ngecat lagi jadi muncul di atas terus. Laprak. Ya udah kita zoom aja lah. Belajar nih sedikit. Iya benar. Ibunya jadi bahan Ngomong aja praktikum belajar bareng, Bu, di Zoom, Bu, sekarang, Bu. Iya sekarang Ibunya lagi jawab. Oh alah. dokumentasi. Gitu. Punya percaya. Baru oh alah. Ibunya baru menjawab oh alah itu. Ini Oh, Zoom alah. jadi gibahan anak kemis. Ini Zoom nggak usah. Kita jadi Bilang aja, Bu, asinkronus, tapi ini masih di Zoom, Bu. Mending ngajarin fisika aja mau nggak? Siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau? Bapak Noel. Dila terlalu ambis ya, pusing Dila belajar mulu hidupnya. Nggak pernah belajar sih malahan. Aneh-aneh. Bukan rajin, terpaksa. Nah itu bener lagi. Lagi rambutnya baru Kenapa? ya Cie. Dean udah siap aja pakai baju perkera loh dia loh. Apa daya gue masih pakai baju tidur loh. Dia Aduh. tuh ngerjain laprak tau. Pasti. Ini saya curiga laptop saya yang bermasalah. Kadang bisa detek, kadang tidak bisa detek wifi. Suruh ganti laptop. Ganti, Bu. Coy Kimits, ayo Mit.
Arvino ngapain izin? Oh. Ya Vino, saya izinkan Vino, silakan. Sopan aja. Sopan aja. Habis izin gitu misuh loh. Terus nanti ibunya masuk kebaca gak sih ini? Nggak tahu ya. Nggak bisa. Nggak kelihatan Udah lewat ya. sebelumnya. Nafisa kamu iklan Nafisa, Le Mineral. kenapa? Iklan Le Mineral. Susu bendera. Dibayar berapa kamu? Susu Nafisa FF. capek ya. Loh. Susu FF. Sakina for life. Nafisa mana backgroundmu Hah? yang need motivation? Institut Tepi Sakinah. Ini mau dijawab apa ya? Ya, aku udah gak pakai background. bisa mana? Sekarang aku udah di kosan. Jie. Sokin dong. Ya mau ngajak main Ibu. bisa banget. Ibunya masih mencoba masuk ya nih. Aduh. Laptopnya lagi di restart. Aduh, Lagi ganti coba VBG. di-restart. Waduh. Nggak usah. Bilangin ibunya nggak usah. Bilangin nggak usah, nggak apa-apa gitu. Nggak Nanti usah apa-apa, Tahu Bu. masuk Iya, panik. Nggak usah dipaksa. repot-repot. Gak usah repot-repot, Bu. Kalau Ini nggak saya Dari lagi ibu ngajar, daripada Bu. rusak. Udah digantikan, Bu. kalau nggak salah Tahu-tahu satu masuk. ini aja, salah Udah satu ada yang screen- gantiin Bu, Prahara Bu. screen PPT Iya, Bu. aja biar kita Prahara mau kelihatan ngajar. belajar. Mana ada, Cok. Oh iya, ada ini PPT gak sih di Classroom? Iya, Oh iya. Ada. Iya, ngomong aja lagi bahas Ayo, PPT, ayo. Bu. Kalau nggak bisa Aku udah nggak buka apa-apa. sini. Tadi. Ayo, screen share. Share screen. Ayo Prahara, saya jadiin kamu co-host ya. Sekarang gimana, Cok? Ayo Prahara. Ayo aku share screen ya ini. Ini agak mudah loh pelajarannya. Iya, agak Iya. mudah. Haikal, agak jelasin mudah. Haikal. Agak ya silakan yang bilang Haikal, mudah jelasin. silakan. Agak mudah. Enggak, Terus yang ke materi. ini kan. Siklus Presentasi fotosintesis itu kan. Haikal jelasin Cuma- Haikal. Cuma susah ngapalnya aja. Allah. Eh, Enggak tahu juga sih. Ini udah kah? Oke, udah. ada ibu. Oh, beda. Susah. Udah ada ibu. Nah, ini ayo, Rek, baca, Rek. Ayo, jelasin. Kita butuh penjelasan, yuk. Ayo, gimana, Kak Teh? Ayo, Cok, masa aku Weh, ternyata ngobrol ya kalian ya. Ini saya sudah masuk lagi, Dek. Maksud saya ternyata yo ya tenanan ngono kuliah. Oke. Baik, ini gimana? Mau kuliah sendiri atau saya yang ngajar? Coba ini Bu saja, Bu. Aja, Bu. Ibu aja Bu yang ngajar, Bu. Ibu aja, Bu. Ya weh, sebentar saya buka ini ya. Astagfirullahaladzim. Baik, saya mulai ya. Saya share screen dulu. Ya, jadi kecil begini tampilannya. Nah. Ya, jadi materi hari ini kita akan bicara tentang sintesis dan energi ya. Jadi sintesis itu adalah menyusun ya dari molekul atau dari unsur-unsur menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan nanti untuk sintesis itu berarti adalah merubah atau mengkatabolisme ya istilahnya, merubah molekul besar itu menjadi molekul kecil dan kemudian akan mengoksidasi molekul besar menjadi molekul kecil dan nantinya akan dilepaskan energi dari sana. Nah, untuk yang slide pertama ini adalah tentang autotrof heterotrof. Ini adalah kegiatan sintesis ya.
kegiatan sintesis. Jadi ada kegiatan yang di makhluk hidup itu ada yang dia itu melakukan kegiatan sintesisnya dengan autotrof dan ada yang secara heterotrof. Baik. Nah, ini ada video ya. Oke, tadi belum saya. Oke, sebentar tuh. Jadi bingung ya. Oke, ini person. Baik, ini ada video ya yang kemudian nanti menjelaskan apa itu arti autotrof dan juga heterotrof ya. Silakan disimak dulu ya. All living organisms found on Earth, and this includes both eukaryotes as well as prokaryotes, need three different things to actually survive and grow. And these three things are energy, carbon, as well as electrons. Now, why exactly do our organisms need these three different things? Well, basically, they need energy to power the different types of processes that take place within that organism. They need carbon to create the biomolecules used by those organisms, and they need electrons to basically undergo oxidation reduction reactions that are used to create different types of molecules. For example, if we examine the human body, humans need energy to basically power different types of processes, and one particular process is basically the creation of an electrochemical gradient on our nerve cell, and that creates an action potential that propagates and sends electrical signals. Humans basically need a carbon source to create different types of biomolecules, such as our proteins that are used throughout the human body. And humans need electrons to basically create ATP energy molecules, our adenosine triphosphates, that are used by the cell. So we see that all these three things are needed by humans, but are also needed by every single type of living organism that exists on Earth. And because these three things, energy, carbon, electrons, are needed by all the organisms, we can categorize organisms by how they actually obtain these three things. So we can categorize organisms by how they obtain their carbon source, we can categorize organisms by how they obtain the energy source, and we can also categorize organisms by how they obtain their electron source. So let's begin with carbon. So basically, humans are examples of heterotrophs. Heterotrophs are those organisms that must obtain all living organisms found on Earth, and this includes both eukaryotes as well as prokaryotes, need three different things to actually survive and grow. And these three things are energy, carbon, as well as electrons. Now, why exactly do our organisms need these three different things? Well, basically, they need energy to power the different types of processes that take place within that organism. They need carbon to create the biomolecules used by those organisms, and they need electrons to basically undergo oxidation reduction reactions that are used to create different types of molecules. For example, if we examine the human body, humans need energy to basically power different types of processes, and one particular process is basically the creation of an electrochemical gradient on our nerve cell, and that creates an action potential that propagates and sends electrical signals. Humans basically need a carbon source to create different types of biomolecules, such as our proteins that are used
throughout the human body. And humans need electrons to basically create ATP energy molecules, our adenosine triphosphates, that are used by the cell. So we see that all these three things are needed by humans, but are also needed by every single type of living organism that exists on Earth. And because these three things, energy, carbon, electrons, are needed by all the organisms, we can categorize organisms by how they actually obtain these three things. So we can categorize organisms by how they obtain their carbon source, we can categorize organisms by how they obtain the energy source, and we can also categorize organisms by how they obtain their electron source. So let's begin with carbon. So basically, humans are examples of heterotrophs. Heterotrophs are those organisms that must obtain their organic carbon source from an outside organism. For example, we have to obtain our carbohydrates, proteins, as well as lipids from other types of organisms. So that's exactly why we need to eat food products, animal products, as well as plant products to obtain these organic carbon containing things. So humans are examples of heterotrophs. We obtain our carbon source from other organisms. Now, the other side of the spectrum are autotrophs. Autotrophs are examples of organisms that can actually create or synthesize energy-containing carbon molecules, organic molecules, from inorganic starting materials such as carbon dioxide. So the prime example of autotrophs are plants. Plants are basically able to use inorganic carbon dioxide, mix it with water to actually form the carbohydrate sugar molecule. So that's an example of autotrophs. Autotrophs obtain their carbon source from inorganic materials, while our heterotrophs need to obtain the organic carbon from other organisms. Now, let's move on to our energy source. So once again, let's use humans as our example. Humans are examples of chemotrophs because they basically obtain their energy source by breaking down macromolecules such as sugars, lipids, and proteins. We basically store that energy in molecules known as ATP, or adenosine triphosphate. Now, the other type of molecule, the other type of organism that basically uses light as the energy source are known as phototrophs. So basically, plants are example of phototrophs because they use the energy stored in light to basically synthesize carbohydrate molecules. So they combine carbon dioxide, our inorganic carbon source, with water, and by using our light, they synthesize our carbohydrates as well as oxygen. So phototrophs are those organisms that use light as their energy source to power the different processes inside that organism, while chemotrophs obtain their energy by basically breaking down or oxidizing either inorganic or organic matter. In the case of humans, we basically oxidize our organic matter. We oxidize our macromolecules such as sugars, lipids, and proteins. Now, the final way by which we can categorize organisms is by the source of electrons. So those organisms that basically obtain their electrons from organic materials such as sugars, proteins, or lipids, and this includes us humans, these types of organisms are known as organotrophs, while those organisms that obtain their electron source from non-organic or inorganic materials, those are known as lithotrophs. So basically, we have the source by which we obtain our carbon. We have either autotrophs or heterotrophs. Autotrophs basically means we create or synthesize our organic molecules from inorganic starting materials such as carbon dioxide. Heterotrophs means to actually obtain that organic material, we cannot synthesize it,
we have to obtain it from other organisms, and this includes humans, while this include plants. Now, the energy source can be broken down into two types. We have phototrophs, which only use light as the energy source, and for example, plants use light energy to synthesize our carbohydrates, while chemotrophs are those that actually obtain our energy source by breaking down or oxidizing either organic or inorganic matter. And finally, we can also categorize based on electron source. So we have organotrophs, which basically means we obtain our electrons from organic materials such as sugars, proteins, and lipids, while our organisms that obtain our electrons from inorganic starting materials, those types of organisms are known as lithotrophs. Ya, sudah mendengarkan ya tadi kuliahnya ya dari YouTube ya. Saya sudah carikan video yang kemudian menjelaskan bahwa setiap manusia atau setiap organisme yang hidup di dunia ini selalu membutuhkan tiga hal, yaitu karbon, energi, dan elektron. Nah, kemudian terkait dengan sumber karbon sendiri ya, maka organisme itu dibagi menjadi organisme yang autotrof dan juga organisme yang heterotrof. Intinya adalah sumber karbonnya jika heterotrof itu diambil dari organisme lain yang dia merupakan sumber organik yang lain, sedangkan kalau autotrof itu berarti dia membutuhkan sumber karbon itu dari lingkungannya ya, jadi berupa inorganik karbon. Nah, itu yang kemudian autotrof. Kemudian terkait dengan sumber energi tadi ya, sumber energi kalau yang autotrof itu nanti ada yang organisme itu dibagi menjadi dua juga. Apakah dia kemotrof, itu berarti dia mengambil dari bahan organik ya, dari molekul-molekul organik, atau dia mengambil dari fototrof ya, dari cahaya gitu untuk energinya. Sedangkan berdasarkan sumber elektronnya, maka organisme itu dibagi menjadi dua, yaitu yang organotrof dan juga yang litotrof. Nah, sekarang kita kembali ke slide ya. Nah, slide yang pertama ini ya. Nah, jadi organisme autotrof itu adalah organisme yang dapat mengubah ya, bahan anorganik menjadi bahan organik sebagai bahan pembangunnya dengan bantuan energi seperti energi matahari atau energi kimia. Jadi organisme autotrof itu dia mengambil atau dia ini bisa sendiri gitu ya, bisa mengubah atau bisa membuat bahan organiknya sendiri dari bahan anorganik ya. Nah, gimana dalam proses membangun bahan organiknya itu dia membutuhkan energi. Nah, energinya ini bisa berasal dari energi kimia yang memang ada di dalam molekul organik tadi, atau bisa berasal dari energi matahari. Nah, organisme autotrof ini selalu berperan sebagai produsen karena dia mampu mengubah bahan inorganik atau anorganik menjadi bahan organik gitu. Jadi dia memberikan nutrisi kepada semua bentuk makhluk hidup. Kemudian berdasarkan sumber energinya, maka organisme autotrof sendiri dibagi menjadi dua kelompok ya, yaitu organisme yang dia ini membuat bahan organiknya sendiri dengan bantuan energinya, energi matahari atau energi cahaya ya, atau juga kemoautotrof. Nah, kalau kemoautotrof berarti dia ini membuat makanannya sendiri atau membuat bahan organiknya sendiri, membangun bahan organiknya sendiri dengan cara mendapatkan energinya itu secara kimia. Gitu. Jadi fotoautotrof dan juga kemoautotrof ya. Nah, ini organisme fotoautotrof adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses yang kemudian kita sebut sebagai fotosintesa. Nah, contohnya apa? Contohnya ada di tumbuhan hijau ya, kemudian di alga,
Lalu juga pada bakteria yang tergolong dalam bakteri yang fotoautotrof itu adalah green sulfur bakteria dan juga purple sulfur bakteria. Organisme yang tergolong dalam fotoautotrof ini harus dapat menangkap energi cahaya. Itu. Jadi karena dia itu menggunakan energinya ya, energi untuk menggerakkan proses sintesanya tadi itu dia menggunakan energi cahaya, maka dia harus bisa menangkap energi tadi gitu. Nah, cara menangkapnya adalah dia harus memiliki pigmen ya. Dia harus memiliki pigmen atau reseptor cahaya. Nah, contohnya apa saja pigmen itu ya? Ada pigmen hijau yaitu atau yang kemudian kita sebut klorofil ya. Kemudian pigmen warna kuning ya, kemudian kita sebut karotin. Kemudian pigmen warna ungu ada purpurin ya, atau pigmen warna merah, nah, rhodopsin. Contoh metabolisme fotoautotrof yaitu fotosintesa. Ini ya contoh-contohnya pada bakteri, ada bakteri fotoautotrof ya pada cyanobacteria ya. Cyanobacteria ini dia ini bukan bakteri yang sesungguhnya ya, karena bakteri kalau cyanobacteria itu kalau bakteri yang sesungguhnya atau eubacteria itu kan kita tahu dia masuk dalam kelompok prokariot ya. Tapi kalau cyanobacteria ini dia adalah kelompok eukariot ya. Gitu. Kemudian ini adalah cyanobacteria yang memiliki klorofil hijau. Jadi dia bakterioklorofil ya, klorofilnya. Kemudian ada bakteri Rhodopsinmonas, ini termasuk bakteri yang punya pigmen merah. Kemudian ada tanaman berklorofil ya, ini jelas ya. Kemudian ada beberapa alga ya, baik dia makroalga maupun juga mikroalga. Ini termasuk dalam kelompok fotoautotrof. Nah, sekarang kita pelajari yang fotoautotrof dulu ya. Contoh dari fotoautotrof tadi adalah peristiwa fotosintesis. Ya, ini sudah sangat sering ya Anda dapat ya. Jadi ada dua reaksi ya, ada reaksi terang, dia terjadi di tilakoid kloroplas, dan juga reaksi gelap, itu ada di stromanya kloroplas. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan reaksi terang, ini sudah ada di sini, reaksi terang ini ya, kemudian nanti juga ada reaksi gelap ya. Silahkan ada yang mau menjelaskan reaksi terang, bisa dibaca dari keterangannya di sini ya. Yuk. Silakan. Ini kan sudah sering banget ya. Nanti kalau saya beri kuliah lagi, rasanya kok capek ya dengerinnya. Karena Anda kan sudah dapat ya ini ya fotosintesis itu mungkin dari SMA kelas berapa atau SMP sudah dapat ya. Saya lupa. Dulu waktu saya dapatnya itu SMA rasanya ya. Untuk foto SMP mungkin ya, tapi nggak sedetail ya, nggak sedetail waktu di SMA mungkin. Silahkan, Tengku Iwan Al-Fajri, silahkan Ki. Ya. Ya, baik Bu. Jadi reaksi terang ini kan dia juga disebut dengan reaksi Hill. Dan di situ dia ada dibagi menjadi dua, ada yang siklik dengan non siklik. Nah, di mana siklik itu dia elektronnya tereksitasi, nanti akan kembali ke semula setelah melepas ATP. Dan di situ dia ada panjang gelombangnya dari 700 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Nah, terus yang untuk non-siklik, dia menggunakan fotosistem 2, di mana panjang gelombangnya itu 680 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Nah, di sini tuh elektronnya tereksitasi, tapi dia tidak kembali ke tempat semulanya setelah melepas ATP dan NADPH2. Di mana di sini terjadi juga fotolisis air, yaitu pemecahan air dari H2O menjadi 2H+ ditambah setengah O2 ditambah 2 elektron. Nah, nanti hasil dari reaksi terang ini, yang kalau untuk reaksi yang sikliknya dia cuma menghasilkan ATP saja. Kalau untuk yang non siklik dia menghasilkan ATP
NADPH2 dan O2. Itu saja. Ya, jadi intinya adalah ya, reaksi terang ini akan menghasilkan. Jadi reaksi terang di sini kenapa disebut reaksi terang? Karena di sana ada penangkapan cahaya gitu ya oleh pigmen. Ya, pigmennya adalah klorofil, ada klorofil A dan klorofil B umumnya ya, yang kemudian dia menggerakkan sistem atau mesin dari fotosintesis ini. Nah, kemudian pada penangkapan energi tersebut, gitu ya, akhirnya akan dihasilkan, gitu ya, ada dihasilkan ATP, NADPH, dan juga air ya. Air ini sebagai reaksi samping ya. Jadi air ini kemudian dibuang ya nanti dalam proses transpirasi atau juga pada proses penguapan ya, penguapan air. Itu nanti. Nah, kemudian ATP NADPH ini fungsinya adalah di reaksi gelap gitu. Nah, jadi di sini reaksi ini memang dua reaksi ini bergerak reaksi terang dan reaksi gelap ini saling membutuhkan gitu ya. Di mana reaksi terang ini nanti akan menghasilkan ATP dan NADPH ya, dan juga O2. O2-nya tadi akan dibuang sebagai reaksi samping atau hasil sampingan ya. Kemudian untuk berikutnya ATP dan NADPH akan menggerakkan reduksi dari CO2 untuk menghasilkan senyawa organik. Nah, yang seperti yang tadi dijelaskan oleh teman Anda, ini pada reaksi yang non siklik ya, berarti ya. Pada reaksi non siklik ini nanti akan melibatkan ada fotosistem 2 dan juga fotosistem 1. Di mana fotosistem 2 itu dia menerima panjang gelombang cahaya pada 680, sedangkan fotosistem 1 itu menangkap di 700 nanometer ya. Nah, kemudian yang pertama terjadi adalah penangkapan di P680 ini ya. Ketika kemudian terjadi penangkapan cahaya, maka ini ya, red light ini ya, ini dia nanti akan mengeksitasi ya. Sebenarnya yang terjadi adalah terjadi eksitasi elektron dari elektron valensinya si klorofil ya kan pada fotosistem 1. Nah, kemudian elektron ini nanti akan terlempar keluar gitu ya, atau akan terlempar dan dia akan masuk ke rantai transport elektron gitu. Nah, dari rantai transport elektron ini, yang elektron yang terlepas dari P680 tadi akan digantikan oleh fotolisis air. Ya. Di sini juga akan terbentuk elektron yang menggantikan posisi kehilangan dari P680 tadi. Kemudian yang elektron yang terlepas dari P680 nanti ini akan menghasilkan transport atau masuk ke dalam transport elektron. Kemudian elektron di sini akan menggantikan gitu ya P700 yang juga dia terlepas ya dari klorofilnya, itu juga terlepas. Nah, ini akan menjadi, ini adalah strong reductant sehingga kemudian akan mengubah NADP plus ini menjadi NADPH gitu. Dan kemudian dari transport elektron ini nanti juga akan dihasilkan ATP ya. Dari transport elektron ini nanti akan terbentuk ATP. Nah, sehingga kemudian pada yang non siklik itu nanti akan dihasilkan ATP dan juga dihasilkan NADPH. Nah, begitu. Jadi terima kasih ya pada temannya tadi Tengku ya. Tengku Iwan, panggilannya siapa? Iwan atau Tengku? Paksi Bu di nama akhirnya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dilanjutkan ke reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap di sini ada tiga step ya. Yang pertama adalah step karboksilasi, kemudian reduksi dan juga regenerasi. Nah, ini kalau kita jabarkan tuh ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari ribulosa 1,5 bisfosfat ya, ini nanti jadi si 1,5 ribulosa 1,5 bisfosfat ini harus selalu tersedia gitu. Harus selalu tersedia di dalam stroma ya, untuk kemudian dia ini harus tersedia di dalam stroma dan kemudian dia akan diubah gitu ya, oleh enzim Rubisco. Ini enzim Rubisco menjadi 3 fosfogliserat. Secara singkatnya
nanti akan terbentuk seperti ini, ribulosa 1,5 bis fosfat, nanti oleh karboksilasi, di sini akan ditambahkan CO2, ya. Kemudian dia menjadi 3 fosfogliserat. Nah, kemudian dari 3 fosfogliserat ini nanti yang bekerja tadi adalah dia akan mereduksi, gitu ya, melakukan reduksi ini menjadi ditambah oleh ATP dan NADPH. Itu energinya dari ATP dan NADPH. Kemudian NADPH akan menjadi NADP+, dan ATP-nya akan terlepas menjadi ADP. Sehingga di sini nanti gliseraldehid 3 fosfat ini akan ada yang menjadi sukrosa dan juga amilum. Ya, sukrosa itu nanti sebagai gula yang dimetabolisme atau gula yang ditransport, sedangkan starch ini adalah gula yang disimpan. Itu ya, ini kalau sebagai gula cadangan gitu. Nah, kemudian dari sini nanti dari gliseraldehid 3 fosfat itu ada juga yang harus diregenerasi ya dengan menggunakan ATP, maka dia akan berubah lagi atau menghasilkan lagi ribulosa 1,5 bis fosfat. Nanti siklus ini akan berulang kembali ya, ini disebut juga siklus Calvin. Jadi ini nanti si posisi dari ribulosa 1,5 bis fosfat ini harus selalu tersedia sehingga di sini ada step regenerasi gitu. Nah, ini jadi hasil akhirnya sebenarnya adalah yang kemudian dihasilkan dari reaksi gelap itu adalah bahan organik. Nah, inilah yang kemudian tadi dikatakan fotoautotrof itu mampu ya membuat ya, bahan organiknya sendiri, menyusun bahan organiknya sendiri berasal dari karbon anorganik ya, dalam hal ini CO2 dengan bantuan cahaya matahari kalau dia adalah fotoautotrof. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya bagaimana prosesnya sampai kemudian terjadi regenerasi di sini akhirnya terbentuk lagi ribulosa 1,5 bis fosfat. Ini warna biru di sini adalah peristiwa karboksilasi ya, kemudian yang warna hijau terang ini adalah reduksi dan yang warna merah besar ini adalah reaksi yang kemudian masuk dalam tahap regenerasi tadi. Regenerasi untuk menghasilkan kembali ribulosa 1,5 bis fosfat. Ya. Kemudian berikutnya ada istilah ya yang disebut dengan fotorespirasi. Ya. Jadi fotorespirasi ini adalah kompetisi antara karboksilasi dan oksigenasi ya, yang kemudian menurunkan efisiensi fotosintesa. Sehingga di sini memang karbon dioksida itu menjadi sangat penting ya atau menjadi harus ada gitu untuk kemudian menyebabkan efisiensi fotosintesa itu tetap gitu. Nah, di sini berdasarkan buku yang saya kutip ya, ini masih belum diketahui sebenarnya peran biologis dari fotorespirasi. Jadi sebenarnya karena dia ini memiliki dapat menurunkan ya efisiensi fotosintesis ini sehingga dikatakan fotorespirasi ini sebenarnya berefek buruk begitu ya. Nah, karena kemampuannya si rubisco itu untuk menangkap karbon dioksida dan oksigen dengan afinitas yang sama, sehingga kadang-kadang ketika karbon dioksida itu jumlahnya sangat rendah di dalam atmosfer gitu ya, maka yang terambil itu adalah oksigen. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa fotorespirasi. Jadi dia ini seperti respirasi karena dia menangkap oksigen, ya terjadi oksidasi di situ, tetapi hasilnya itu bukan seperti fotosintesis ya, hasilnya bukan ATP NADPH untuk kemudian menggerakkan siklus gelap sehingga terbentuk molekul organik, tapi yang terbentuk itu nanti adalah asam amino lain gitu, yang itu tuh tidak yang akhirnya disebut sebagai penurunan efisiensi fotosintesis. Nah, di sini pada tanaman-tanaman yang kemudian seperti tanaman C4 ya, kemudian juga pada tanaman Crassulacea ya, pada mekanisme Crassulacea acid metabolisme atau tanaman CAM, dan juga pada tanaman alga ini dikembangkan istilah mekanisme CO2 concentrating. Jadi mengkonsentrasikan CO2. Ini juga sudah dijelaskan ya pada waktu SMA dulu. Jadi ada mekanisme, ini adalah sebuah mekanisme adaptasi ya yang dikembangkan
pada tanaman-tanaman C4, tanaman-tanaman Crassulaceae, dan juga kelompok alga, untuk dia ini melakukan mekanisme CO2 concentrating. Gitu. Nah, ini adalah peristiwa fotorespirasi ya. Nah, di sini terlihat akan ada organela lain ya, tidak kemudian hanya kloroplas yang menghasilkan gula ya, sukrosa dan starch, tapi dia melibatkan organela yang lain, yaitu ada peroksisom dan juga mitokondria. Nah, sehingga kalau dilihat di sini itu ada banyak hasil-hasil antara ya, yang kemudian menurunkan ya, disebut sebagai menurunkan efisiensi fotosintesis. Ya. Ini yang kemudian pada tanaman C4, CAM, dan juga pada kelompok beberapa alga itu dikembangkan CO2 concentrating. Jadi basicnya ini contohnya kalau pada tanaman C4 ya, bagaimana CO2 itu dikonsentrasikan mekanismenya, yaitu dia dengan memiliki jaringan yang berbeda ya dalam proses penangkapan energi, Calvin cycle, dan juga dalam proses siklus gelapnya itu dia melibatkan dua sel, ya, anatominya ini dia dipisah gitu. Jadi yang pertama di sini ada menggunakan mesofil cell dan juga ada bundle seed cell. Nah, pada mesofil cell ini akan terjadi penangkapan CO2 ya. Di sini ada CO2 ya. Kemudian di sini ada peristiwa karboksilasi sehingga kemudian terbentuklah asam C4. Nah, kemudian asam C4 ini, ya, asam C4 ini dengan ini ya, enzim yang berbeda, namanya adalah fosfoenol pirufat. Mohon maaf, enzimnya namanya apa ya? Ada yang ingat nggak? PEP karboksilase ya. Oke. Enzimnya adalah PEP karboksilase ini ya. Nih, jadi ini ya contohnya pada mesofil cell dan juga bundle seed cell, CO2 itu akan dirubah ya menjadi ini HCO3 min. Kemudian oleh PEP karboksilase itu ditangkapkan atau dikreasikan dengan PEP, fosfoenol pirufat. Ya, sehingga kemudian namanya enzimnya adalah PEP karboksilase. Kemudian dia akan terbentuk senyawa C4. Nah, senyawa C4 ini makanya kemudian disebut dengan tanaman C4 karena reaksi pertama itu menghasilkan oksaloasetat, ya, suatu karbon 4, suatu molekul berkarbon 4. Kemudian dari oksaloasetat ini kemudian dia dirubah menjadi malat, ya, sama dia adalah senyawa organik C4 oleh malat dehidrogenase. Nah, baru kemudian oleh dia ini dimasukkan ya, dia ditransfer ke bundle seed cell. Dari bundle seed cell ini nanti dia akan dilepas ya, C yang pertama, ya, kan tadi kan CO-nya menjadi C4 ya. Nah, sedangkan pada reaksi gelap yang biasanya terjadi itu adalah pirufat ini CO3 ya, C-nya harusnya 3. Sehingga kemudian si pirufat ini nanti akan C-nya itu akan dilepas ya, C3-nya tadi akan dilepas. Kemudian dia balik lagi ke mesofil cell ya. Sedangkan yang CO2 yang terambil tadi, yang sudah diambil dari asam malat tadi ya, dari senyawa malat tadi, akan masuk ke Calvin cycle. Nah, nanti di Calvin cycle ini terjadi reaksi seperti pada tanaman C3. Jadi di sini ada tambahan enzim ya, namanya adalah PEP karboksilase, yang dia ini mereaksikan ya, fosfoenol pirufat PEP dan CO2 gitu. Jadi pada kondisi di mana CO2 itu rendah, gitu ya, dia tidak terbentuk fotorespirasi. Walaupun memang ketika nanti CO2 itu rendah, ya pasti akan terjadi penurunan biomasa ya. Biasanya kan tanaman akhirnya akan mendefense ya tubuhnya untuk kemudian menyedikitkan atau menurunkan pertumbuhannya. Tetapi di sini tidak menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak perlu tadi, sehingga tidak terjadi fotorespirasi. Gitu. Jadi Calvin cycle akan terjadi di bundle seed cell ya dengan CO2 yang sudah ditangkap oleh C4 senyawa organik
yang C-nya itu 4 gitu. Nanti pirufat ini nanti akan kembali ke mesofil sel, lalu dirubah menjadi PEP kembali ya. Lalu PEP ini kemudian akan menangkap CO2 yang lain. Gitu. Ini kalau pada mekanisme CO2 concentrating pada tanaman C4. Gitu. Nah, sedangkan ini adalah mekanisme mengkonsentrasikan ya si CO2 pada tanaman CAM untuk menghindari terjadinya fotorespirasi. Ini sama saja sebenarnya, tetapi di sini ada mekanisme pembukaan dan penutupan stomata ya. Ini terjadi pada tanaman-tanaman yang hidup di lingkungan yang sangat panas gitu ya, yang terik, di mana cahaya itu akan dapat meningkatkan transpirasi ya, meningkatkan transpirasi air, sehingga di situ juga dilakukan pembukaan dan penutupan stomata. Jadi pada waktu stomata itu terbuka, ya, di sini kemudian atmosfer CO2 itu bisa masuk, ya, sehingga di sini dia ini open stomata ini akan memberikan memasukkan CO2 dan juga loss of H2O gitu ya. Nah, tetapi karena ini pada kondisi dark, maka kehilangan air itu tidak terlalu besar gitu. Sehingga di sini akan dirubah ya menjadi HCO3, lalu sama oleh PEP karboksilase dia akan dirubah menjadi oksaloasetat. Nah, ini jadi di sini pada sel yang sama terjadi, tetapi mekanismenya adalah stomata itu dibuka pada kondisi dark ya, atau stomata itu ditutup pada kondisi ada cahaya gitu. Jadi di sini ada fosfoenol pirufat ya, kemudian ditangkap oleh menangkap CO2, direaksikan oleh PEP karboksilase, dia menjadi oksaloasetat, C-nya juga sama ya, berkarbon 4, kemudian dirubah menjadi malat. Nah, malat ini disimpan di dalam vakuola. Kalau tadi malat akan dimasukkan ke dalam bundle seed cell pada tanaman C4. Sedangkan kalau pada tanaman CAM, malat ini dimasukkan ke dalam vakuola, ya. Kemudian pada waktu siang hari, di mana dia bisa mengambil cahaya matahari, ya, di sini akan ditutup ya, stomatanya akan ditutup sehingga tidak terjadi transpirasi yang besar, tetapi CO2 juga memang tidak bisa diambil, tetapi CO2 di sini sudah disimpan dalam bentuk malat. Nah, kemudian malat ini akan dirombak ya, sehingga nanti ada pirufat yang C-nya 3 dan juga CO2. CO2 nanti akan masuk ke dalam siklus Calvin. Kemudian untuk piruvatnya akan dirubah menjadi starch atau kemudian akan masuk lagi ya ke fosfoenol pirufat, menjadi fosfoenol pirufat. Nah, ini adalah mekanisme mengkonsentrasikan CO2 sebagai bentuk adaptasi pada tanaman C4 ya, atau juga CAM dan juga beberapa alga. Nah, kemudian bagaimana sintesis sukrosa dan amilum? Ya, tadi kan dari siklus Kelvin atau reaksi gelap tadi ya, itu kan akan terbentuk ada bisa membentuk amilum sebagai gula cadangan, ataukah dia membentuk sukrosa sebagai gula yang kemudian ditransport untuk memang keperluan metabolisme. Nah, sukrosa dan amilum keduanya disintesis dari triosofosfat yang diproduksi pada siklus Calvin. Sukrosa adalah karbohidrat yang ditranslokasikan melalui floem, sedangkan amilum adalah karbohidrat bentuk granul ya, insoluble yang digunakan sebagai cadangan makanan. Nah, sehingga bagaimana kemudian tumbuhan itu apakah dia memilih ya? Jadi itu kan memang sebagai sebuah kompetisi ya antara membentuk gula sukrosa atau membentuk gula amilum. Ini kita lihat jadi di dalam figur ini ya, gambar ini disebutkan bahwa sintesis dari amilum dan juga sukrosa ini merupakan proses yang competing ya, artinya berkompetisi gitu. Apakah terbentuk amilum dan ataukah terbentuk sukrosa? Yang terjadi di dalam kloroplas dan juga sitosol secara respectively ya.
When the cytosolic PI, jadi ketika kemudian ada konsentrasi P inorganik di dalam sitosol itu sangat tinggi, maka triosofosfat yang berasal dari kloroplas tadi akan diekspor keluar dari kloroplas menuju ke sitosol ya melalui transport protein ya P inorganic in exchange for P inorganic. Dan kemudian sukros itu akan disintesis. Jadi ini adalah peristiwa ketika PI itu besar, P inorganik ya konsentrasi fosfat inorganik itu besar di dalam sel, maka ini artinya apa gitu? Artinya adalah bahwa dibutuhkan untuk membentuk sukrosa. Jadi dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Gitu. Sehingga di sini triosofosfat yang terjadi atau terbentuk di dalam siklus Calvin tadi itu akan keluar gitu ya, keluar dari kloroplas masuk ke dalam sitosol ya melalui peristiwa beberapa reaksi ini akhirnya terbentuklah sukrosa. Nah, sukrosa ini nanti kemudian akan ditranslokasikan ya ke sel-sel yang membutuhkan gitu untuk di metabolisme. Nah, sedangkan berkebalikan jika konsentrasi P inorganik di dalam sitosol itu rendah, maka triosofosfat itu akan tetap berada di dalam kloroplas, ya, sehingga proses selanjutnya adalah dia akan dibentuk menjadi amilum. Ya, kemudian di dalam amilum ini dia akan disimpan, gitu ya. Nah, disimpan itu maksudnya berarti sudah terlalu tidak membutuhkan atau tidak terjadi pertumbuhan karena kemudian dibentuk gula cadangan dalam bentuk amilum seperti itu. Jadi ini adalah mekanisme pembentukan sukrosa atau pembentukan starch itu di dalam sel setelah reaksi gelap ya setelah terbentuk triosofosfat tadi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang kemoautotrof ya. Nah, kalau tadi adalah fotoautotrof, sekarang adalah kemoautotrof. Ini adalah organisme yang dia ini dapat mensintesis ya dari autotrofnya, artinya kan mensintesis bahan organiknya dari anorganik ya. Tetapi dengan cara yang menggerakkan itu adalah energi kimia. Kalau tadi yang menggerakkan adalah energi cahaya, yang ini yang menggerakkan mesin mesin sintesisnya itu adalah energi kimia. Nah, didapat dari mana energi kimia itu? Didapat dari proses oksidasi molekul-molekul organik ya, molekul-molekul atau dari reaksi yang membutuhkan oksigen. Nah, organisme kemoautotrof ini akhirnya disebut dia melakukan kemosintesis. Kemosintesis dapat diartikan bentuk asimilasi karbon, yaitu suatu senyawa organik, di mana reduksi CO2 ini berlangsung dalam kondisi gelap. Reaksinya menggunakan energi hasil dari reaksi oksidasi. Jadi di sini dia butuh O2 itu pada peristiwa kemoautotrof ini atau kemosintesis ini. Contohnya adalah pada bakteri amonia, ada bakteri sulfur, bakteri nitrit, nitrat, ya, bakteri hidrogen, kemudian bakteri penambat N dan juga bakteri sulfat. Ini bedanya pada fotoautotrof dan kemoautotrof. Jadi kalau fotoautotrof itu energi yang menggerakkan mesin fotosintesis itu adalah cahaya, sedangkan pada kemoautotrof yang menggerakkan kemosintesis atau sintesisnya itu adalah energi kimia yang diperoleh dari proses oksidasi. Jadi di sini karena terjadi proses oksidasi dia membutuhkan oksigen. Nah, ini juga diartikan bahwa reduksi CO2 ini berlangsung dalam kondisi gelap, reaksinya menggunakan energi hasil dari reaksi oksidasi. Ya, contohnya ini beberapa bakteri atau pada beberapa bakteri atau archaea yang hidup di lingkungan ekstrim ini juga melakukan kemoautotrof. Juga bakteri kemoautotrof ya. Nah, ini prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya ini jadi ada contohnya pada bakteri besi ya, mengoksidasi ion fero menjadi ion Fe3+. Nah, di sini akan terbentuk energi ini. Jadi ada peristiwa oksidasi dari senyawa kimia, dari
senyawa HFE HCO3, nanti kemudian dia akan menghasilkan energi. Juga demikian pada bakteri belerang, ini mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ini juga ada energi yang dibentuk. Ya. Kemudian ada bakteri nitrit, ya, mengoksidasi amonia menjadi asam nitrit. Ini juga akhirnya menghasilkan energi. Lalu juga ada bakteri nitrobakter, mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Ini juga akan dihasilkan energi. Lalu ada bakteri hidrogen, ya. Kemudian ada bakteri metana. Nah, energi yang diperoleh pada reaksi oksidasi di atas nanti akan digunakan untuk proses fosforilasi dan juga reduksi CO2 menjadi karbohidrat atau menjadi C organik. Gitu ya. Jadi energi yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa ini tadi maka akan dilakukan untuk digunakan untuk proses reduksi CO2 menjadi karbohidrat. Ya, jadi itu ada bedanya ya pada fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Selanjutnya kita masuk ke heterotrof ya, seperti yang tadi diterangkan. Heterotrof itu berarti dia akan mengambil sumber C-nya dari C organik organisme yang lain. Nah, kata heterotrof sendiri ini berasal dari bahasa Yunani ya. Heteron itu lainnya, sedangkan trof itu nutrisi, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa organisme heterotrof ini merupakan organisme yang memerlukan organisme lain untuk mendapatkan nutrisi bagi dirinya. Nah, kemudian dia juga dibagi menjadi dua ya, yaitu organisme fotoheterotrof dan juga kemoheterotrof. Nah, kalau kemoheterotrof ini ya seperti kita ya, manusia ini masuk dalam kelompok kemoheterotrof. Nah, jadi dia akan mendapatkan C, manusia itu kan mendapatkan C itu berupa C organik dari organisme yang lain. Kemudian energi yang kemudian menggerakkannya itu adalah ya energi dari bahan makanan tadi gitu ya, energi kimia yang tersimpan di dalam bahan organik tadi. Nah, di sini yang pertama ya, organisme fotoheterotrof itu artinya adalah organisme yang menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP, tetapi dia harus menggunakan karbon dalam bentuk organik. Kemudian kalau organisme kemoheterotrof, ini organisme yang menggunakan molekul organik untuk sumber energi dan karbon. Selain dia mendapatkan karbon dari organisme lain, dia juga mendapatkan energi dari molekul organik yang diambil dari organisme lain tersebut. Contohnya manusia, hewan, itu ya kelompok kemoheterotrof. Ini adalah heterotrof pengurai ya, contohnya pada jamur, ya, bakteri-bakteri umumnya yang tidak berpigmen. Nah ini dia akan melakukan kemoheterotrof ya. Kemudian ini proses untuk yang terjadi ya. Jadi di sini bahan organik ditambah oksigen ya. Kemudian dia akan menghasilkan H2O plus CO2 plus hara ya, plus humus dan juga energi. Kemudian bahan organik oleh mikroba anaerob ini pada heterotrof pengurai ya. Ini akan dihasilkan CH4, hara dan humus. Kemudian ada heterotrof parasit. Ya, organisme heterotrof parasit adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga harus menumpang inangnya, ya, dan biasanya merugikan inangnya. Ini contohnya ada menjadi dua golongan, ada parasit fakultatif, ada parasit obligat. Ya. Kemudian parasit obligat ini ada yang disebut semi parasit, ada euparasit atau juga hyperparasit. Gitu. Kalau parasit fakultatif ini terkadang dia bisa menjadi parasit atau kadang bisa menjadi pengurai saprofit. Gitu. Tetapi kemudian kalau obligat itu ya dia hanya bisa menjadi parasit. Ya, ini contohnya parasit ya yang sebenarnya dia adalah parasit heterotrof ya. Jadi dia memang mengambil, contohnya tali putri ini dia mengambil bahan organik langsung dari
inang yang ditempelinya. Kemudian ada juga heterotrof yang bersimbiosis secara mutualisme. Ini organisme heterotrof yang bersimbiosis mutualisme merupakan organisme yang juga bergantung pada makhluk hidup lain, namun dia saling memberikan keuntungan bagi masing-masing individu. Contohnya misalnya adalah Escherichia coli dan manusia. Ini kan dia juga heterotrof ya, Escherichia coli ini. Kemudian dia juga bersifat mengambil ya bahan organik ya, tetapi dia bersimbiosis gitu. Artinya dia ini hanya perannya saja yang kemudian berbeda, tapi secara mekanisme sintesisnya dia sama, melakukan heterotrof. Ya, dan manusia, kemudian treponimpa dan rayap, ya, leguminosa dan juga bakteri rhizobium. Nah, ini adalah kelompok-kelompok heterotrof yang bersimbiosis mutualisme. Nah, kemudian untuk foto heterotrof. Nah, foto heterotrof ini, foto itu artinya cahaya, hetero itu artinya mengambil atau other ya, hetero itu artinya other, kemudian trof itu nutrisi. Jadi heterotrof, fototrof, di mana dia ini dia melakukan mengambil bahan organik dari organisme yang lain. Ya, tetapi dia menggunakan energi, ya, di mana dia adalah organisme yang menggunakan energinya itu dari cahaya. Tetapi dia tidak bisa menggunakan karbon dioksidanya sebagai satu-satunya sumber karbon. Sehingga secara konsekuensinya, maka dia menggunakan organik compound-nya itu dari lingkungannya atau juga dari yang lain, ya, untuk mencukupi ya kebutuhan dari karbonnya. Nah, kompounnya itu yang dibutuhkan itu bisa karbohidrat, ya bisa asam lemak dan juga alkohol. Contohnya dari foto heterotrophic organism itu adalah purple non-sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria dan juga heliobacteria. Foto heterotrof. Jadi dia ini tidak menggunakan bahan organiknya itu sebagai satu-satunya bahan anorganik ya, tidak bisa menggunakan karbon dioksida sebagai satu-satunya carbon source, tapi dia juga menggunakan organic compound-nya untuk mencukupi kebutuhan karbonnya dan menggunakan menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Ini jadi hampir seperti sama ya, seperti foto autotrof karena dia memang menggunakan cahayanya itu untuk mengambil atau menghasilkan ATP. Gitu. Jadi dia menggerakkan mesinnya itu mesin sintesisnya ya itu juga menggunakan cahaya dan dia menghasilkan ATP. Ya, in one of two ways they use bacteriochlorophyll ya, ada namanya bacteriochlorophyll. Ya, tadi kan karena dia foto ya, tapi dia selalu menggunakan pigmen. Dia selalu punya pigmen. Jadi kalau sama seperti tadi foto autotrof, jadi dia akan menangkap cahaya itu lewat pigmen. Juga foto heterotrof ini juga menangkap cahaya menggunakan pigmen. Nah, jadi dia bisa menggunakan bacteriochlorophyll sebagai pusat reaksi atau dia menggunakan bakteriorhodopsin nama pigmennya. Kemudian the chlorophyll based mechanism itu hampir sama ya seperti yang digunakan di fotosintesis, di mana cahaya itu akan mengeksitasi ya molekul pada pusat reaksi dan menyebabkan terjadinya transport elektron melalui elektron transport chain, yang melalui rantai transport elektron. Kemudian aliran dari elektron ini akan melewati protein-protein ya, sehingga menyebabkan ion hidrogen itu akan terpompa melewati membran, hampir sama ya seperti foto autotrof yang reaksi terang. Gitu. Jadi si cahaya ini akan mengeksitasi molekul. Ya, dalam hal ini adalah bakterioklorofil ya pada pusat reaksinya dan kemudian elektron itu akan masuk ke transport elektron. Nah, transport elektron ini akan menggerakkan ion hidrogen sehingga dia akan dipompa across the membran. Kemudian the energy stored in this proton gradient, nah ini yang digunakan untuk ATP sintesis.
Tetapi di sini yang tidak sama dengan fotoautotrof ya. Unlike in fotoautotrof, ini adalah fotoheterotrof, the electron flow only in the cyclic pathway. Itu elektron release from the reaction center, flow ya melalui ETS ya, elektron transport ini, dan kemudian return to the reaction center. Ya, jadi they are not utilized or reduce any organic compounds. Purple non-sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, dan juga heliobacteria. Ini adalah contoh-contoh bakteri yang dia melakukan fotoheterotrof. Ya. Nah, kemudian other organism ya, contohnya halobacteria dan juga flavobacteria dan juga Vibrio. Ini dia memiliki rhodopsin. Rhodopsin, purple rhodopsin yang base proton pumps, yang dia di sini ini merupakan suplemen untuk energi supply. Kemudian ada archaeal version, itu juga dia memiliki bakteri rhodopsin. Sedangkan Eubacteria itu disebut dengan proteorhodopsin. Jadi rhodopsinnya itu memiliki perbedaan ya, sehingga kemudian penamaannya juga berbeda. Kemudian the pump consists of a single protein yang dia itu terikat terhadap vitamin A ya, derivatif yang namanya retinal. Kemudian the pump may have accessory pigment, yaitu karotenoid yang dia berasosiasi dengan protein, di mana ketika cahaya itu diabsorb oleh molekul retinal tadi, maka molekul itu akan sebuah molekul isomer ya. Kemudian hal ini akan menggerakkan protein untuk mengubah bentuknya dan juga sama ya, memompa proton melalui atau melewati membran. Kemudian gradien ion hidrogen ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP, lalu transport solute across the membran atau menggerakkan motor flagella. Ya, kemudian one particular flavobacterium, ya, ada beberapa flavobacterium ini, dia tidak bisa mereduksi karbon dioksida menggunakan cahaya, tetapi menggunakan energi dari rhodopsinnya ya, untuk to fix carbon dioxide melalui anaplerotic fixation. The Flavobacteria ini juga merupakan heterotrof as it needs reduced carbon compound to live and cannot subsist ya, on only light and CO2. Di sini masih disebut atau Flavobacterium ini masuk dalam kelompok heterotrof karena dia juga melakukan reduksi karbon ya untuk hidupnya dan kemudian tidak bisa hanya menggunakan CO2 dan juga cahaya. Gitu. Jadi tidak bisa menggunakan CO2 anorganik sebagai satu-satunya sumber. Tapi dia kemudian juga menggunakan ya mendapatkan sumber C-nya itu juga dari C organik. Ya. Demikian untuk perbedaan dari fotoheterotrof, kemoheterotrof, fotoautotrof dan juga fotoautotrof, kemoautotrof, fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Oke, ini nanti mungkin dibaca sendiri ya karena ini sudah jam segini, ini ada reaksi fototrofnya. Ya, bagaimana kemudian transport elektron terjadi untuk menghasilkan ATP. Ini kalau pada Parker and Green Bacteria, sedangkan ini kalau pada Cyanobacteria, alga, dan green plants. Jadi ini fototrof yang fotoautotrof, sedangkan ini adalah fototrof yang fotoheterotrof. Ini adalah pigmen pada bakteri anoksigenik, pada bakteri-bakteri yang dia melakukan heterotrof ya, tetapi dia menggunakan cahaya, itu juga membutuhkan pigmen untuk menangkap energi cahaya. Ya. Oke, begitu saja ini klorofil pada bakteri ya. Jadi ada juga pigmen pada bakteri yang dia susunannya tidak sama dengan klorofil, tapi dia itu fungsinya sama. Gitu. Ya, jadi ini kalau, ini ya, ini bagannya ini ya, kesimpulan dari hari ini ya. Jadi kalau kemudian
kita ada makhluk yang kemudian dia menggunakan karbon atau mengambil karbon itu dari organisme lain, ya, obtain carbon elsewhere. Kalau dia yes, nah, ini berarti kan dia adalah kelompok heterotrof. Ya. Kalau kemudian energinya itu dari cahaya, maka dia disebut sebagai fotoheterotrof. Sedangkan kalau kemudian energinya itu diambil dari oksidasi inorganik, maka dia disebut sebagai kemoheterotrof. Kalau kemudian sumber E-nya itu diambil dari lingkungan, ya, misalnya energinya itu dari cahaya, maka diambil dari lingkungan ya berarti tidak diambil dari yang lain, ya, maka kalau no ini berarti dia kalau energinya itu dari cahaya maka dia adalah fotoautotrof. Kalau kemudian energinya itu diambil dari inorganic oxidation, maka disebutnya adalah chemoautotrof. Gitu. Keduanya ini yang disebut dengan autotrof, yang ini adalah heterotrof. Ya, baik fotoheterotrof, chemoheterotrof adalah heterotrof, dengan fotoautotrof dan chemoautotrof itu adalah kelompok autotrof tergantung dari energi yang diambil, atau energi yang menggerakkan proses sintesis bahan organiknya tadi. Oke, begitu ya. Nanti untuk respirasi, yaitu sintesis energi ya, itu silakan dipelajari sendiri untuk sintesisnya. Itu ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Baik, demikian mungkin ya, jamnya sudah jam 11. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf atas hambatannya ya hari ini ya. Jaringannya tidak bersahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.